Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, kelanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas tentang apakah manusia mempunyai kebebasan memilih ataukah sebenarnya semuanya sudah ditentukan dalam proses di otak kita. Kali ini saya ingin mengaitkan antara soal free will itu dengan soal takdir, masuk surga atau neraka, dan dikaitkan dengan peran godaan setan yang dipercayai mempengaruhi perbuatan baik atau buruk. Takdir dalam perspektif agama, dalam berbagai ajaran agama, biasanya dipahami dalam dua bentuk, yaitu takdir deterministik atau predestinasi. Dalam beberapa pandangan agama, Tuhan telah menentukan segala sesuatu sejak awal termasuk siapa yang masuk surga dan neraka. Dalam Islam juga ada keyakinan seperti itu, terutama yang beraliran Sunni yang berasal dari paham Asy'ariyah. Jadi jika takdir Tuhan ini benar-benar absolut, maka kehendak bebas manusia hanyalah menjadi ilusi saja, karena semua tindakan telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, takdir yang memberi ruang bagi kehendak bebas. Dalam banyak tradisi Islam dan Kristen, terdapat konsep bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, tetapi manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan baik atau buruk. Tuhan memberikan akal dan kesadaran moral yang membedakan manusia dari makhluk lain. Aliran dalam Islam yang mendukung keyakinan ini misalnya aliran Mu'tazilah. Lalu implikasi dari takdir bagi konsep surga dan neraka bagaimana? Jika tindakan manusia sebagian besar dikendalikan oleh mekanisme otak dan pengaruh luar, bagaimana keadilan Tuhan dalam menghukum atau memberi pahala? Ada beberapa alternatif pertimbangan. Pertama, manusia diberi kebebasan dalam batasan yang adil. Dalam hal ini, Tuhan memberikan kemampuan untuk belajar, merefleksikan, dan mengendalikan diri, sehingga manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan keras mungkin lebih mudah berbuat jahat, tetapi jika ia tetap berusaha berbuat baik, maka ada pahala besar baginya. Yang kedua, perhitungan hukuman dan pahalanya berdasarkan kapasitas seseorang. Dalam Islam, misalnya seseorang hanya diuji sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Contohnya, seseorang dengan gangguan mental yang tidak bisa memahami moralitas seharusnya tidak dihitung kesalahannya. Dalam perspektif neuroscience, mestinya jika seseorang benar-benar tidak memiliki kontrol atas otaknya, misalnya karena tumor otak atau karena penyakit mental, maka dari sudut pandang keadilan, ia tidak bisa dihukum atas tindakannya. Hal ini sejalan dengan hukum modern yang tidak menghukum seseorang yang melakukan kejahatan karena gangguan mental berat misalnya. Seperti yang saya sampaikan pada video saya yang sebelumnya, banyak sekali kejadian yang menunjukkan bahwa manusia, apalagi binatang, sebetulnya dikendalikan oleh proses di otak lebih dulu sebelum dia bertindak. Jadi jika bicara soal moralitas, ternyata bukan sekedar aturan sosial, tetapi terkait dengan aktivitas spesifik di otak yang bisa dibuat dalam percobaan yang apakah mau bermoral atau tidak. Contohnya bagaimana eksperimen hubungan moralitas dan hormon oksitosin. Eksperimen itu mau menguji apakah hormon oksitosin yang disebut juga hormon cinta dan keterikatan sosial itu dapat meningkatkan perilaku moral atau tidak. Prosesnya, peserta diberikan semprotan oksitosin ke dalam hidung sebelum diuji dalam permainan. Mereka harus memutuskan apakah akan mempercayai orang lain dalam transaksi misalnya keuangan. Hasilnya, peserta yang disemprot dengan hormon oksitosin itu lebih sering bersikap jujur dan lebih dermawan. Mereka juga lebih cenderung berbagi uang daripada menyimpannya sendiri. Kesimpulannya,
Oksitosin dapat meningkatkan perilaku yang bermoral dengan memperkuat rasa kepercayaan dan empati. Jadi, apa yang diajarkan eksperimen ini tentang moralitas? Moralitas adalah perpaduan antara emosi dan rasionalitas. Amigdala yang menyimpan emosi, yang mengatur emosi, dan korteks prefrontal yang mengatur rasionalitas bekerja sama dalam pengambilan keputusan moral. Lingkungan juga sangat mempengaruhi moralitas. Tekanan waktu, situasi sosial, dan ruang bisa mengubah keputusan moral seseorang. Orang dengan psikopati itu memiliki empati yang lebih rendah karena perbedaan dalam aktivitas amigdala mereka. Dalam berbagai tradisi agama, iblis atau setan dianggap sebagai makhluk yang menggoda manusia untuk melakukan perbuatan yang jahat atau dosa dan tidak bermoral. Dalam neuroscience, godaan bisa diartikan sebagai dorongan impuls atau melakukan sesuatu tanpa dipikirkan akibatnya, yang kemudian berasal dari area otak tertentu yang bertentangan dengan kontrol moral kita. Area otak yang terlibat dalam amigdala yang bertanggung jawab atas emosi, respon emosional, termasuk rasa takut, marah, dan nafsu. Area lain yang di otak, misalnya striatum ventral, nucleus accumbens, yang merupakan pusat rasa dihargai, yang terkait dengan perasaan senang saat melakukan sesuatu yang memuaskan atau reward system. Di situ berperan dopamin atau hormon kesenangan yang dilepaskan saat melakukan sesuatu yang menyenangkan. Termasuk perbuatan yang mungkin tidak bermoral, misalnya berbohong untuk keuntungan pribadi. Dan berperan juga hormon kortisol yang disebut juga hormon stres, yang keluar pada waktu stres, yang dapat meningkatkan perbuatan yang tanpa pertimbangan dan membuat seseorang lebih rentan terhadap godaan moral. Contohnya, saat seseorang yang tergoda untuk berbohong demi keuntungan pribadi, amigdala dan striatum ventral tadi memberikan sinyal kuat tentang keuntungan jangka pendeknya. Sementara itu, korteks prefrontal mencoba menahan dorongan tersebut berdasarkan nilai moral yang dipeganginya. Ketika seseorang merasakan keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang mereka tahu itu salah, terjadilah konflik antara sistem limbik yang memainkan emosi atau hasrat dan korteks prefrontal sebagai tempat bermain logika atau kontrol moral. Sistem limbik mengaktifkan amigdala, menimbulkan perasaan ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan atau menghindari rasa sakit. Sebaliknya, korteks prefrontal mencoba mengendalikan atau menilai konsekuensi jangka panjangnya. Dalam bahasa agama bisa disebut sebagai bisikan malaikat. Ketika amigdala menang, seseorang akan merasionalisasi tindakannya sebagai hal yang benar atau mengabaikan nilai moralnya. Neuron cermin di dalam otak atau mirror neurons di otak berperan membuat seseorang lebih mudah mengikuti perilaku moral atau amoral yang mereka lihat di sekitarnya. Contohnya, melihat seseorang berbuat curang dan mendapatkan keuntungan bisa memicu striatum ventral itu untuk mengaktifkan sistem penghargaan internal yang sama, sehingga muncul dorongan untuk mengikuti. Menurut neuroscience, banyak keputusan dibuat secara tidak sadar sebelum kita menyadarinya. Godaan datang sebagai dorongan kuat, kadang-kadang tanpa proses refleksi mendalam, yang bisa terasa seperti bisikan setan atau intuisi yang keliru. Dengan pengaruh pendidikan dan latihan moral, yang berarti juga dengan meningkatkan aktivitas korteks prefrontal, seseorang lebih mampu menolak godaan dan memilih tindakan yang lebih bermoral. Jadi dari sudut pandang agama, iblis atau setan adalah simbol kekuatan eksternal yang menggoda manusia. Dari perspektif neuroscience, godaan adalah hasil dari proses biologis dalam otak seperti konflik antara sistem emosi dan sistem kontrol diri di otak. Meningkatkan kesadaran diri
Dan refleksi moral dapat membantu seseorang mengidentifikasi dan mengelola godaan sebelum menjadi tindakan yang tidak bermoral. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah takdir bisa dipahami sebagai hasil interaksi antara proses biologis yang membentuk kecenderungan awal kita, namun takdir bisa dirubah melalui kehendak bebas yang memungkinkan kita untuk mengubah perilaku melalui introspeksi diri dan latihan moral. Godaan setan merupakan analogi untuk dorongan internal dan tekanan eksternal yang membuat kita cenderung mengambil keputusan yang tidak bermoral, yang dapat diatasi melalui penguatan jalur otak di prefrontal yang mendukung kontrol diri. Neuroscience menunjukkan bahwa dengan latihan, refleksi, dan pengalaman, otak dapat berubah secara positif yang disebut sebagai neuroplastisitas yang sejalan dengan ajaran spiritual untuk meningkatkan kebaikan dan menghindari perbuatan dosa. Dengan demikian, walaupun takdir dan godaan setan berasal dari tradisi spiritual, pemahaman neuroscience memberikan landasan ilmiah tentang bagaimana proses pengambilan keputusan moral terjadi dalam otak dan bagaimana kita dapat melatih diri untuk mencapai hasil moral yang lebih baik, yang dalam keyakinan agama dapat diterjemahkan sebagai jalan menuju keselamatan dan kebaikan abadi di surga atau jannah.